Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nu'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah menuju kehidupan berma'rifatullah, pemahaman kitab kauniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusan Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran surat Yasin 82-83. Arti kauniyah adalah segala sesuatu yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala kana yakunu kun fayakun, yaitu di alam semesta beserta isinya, benda hidup dan benda mati. Ayat-ayat yang membahas tentang hal ini disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Terdapat sekitar 700 ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang peristiwa alam ini. Al-Quranul Karim menjelaskan berbagai hal menyangkut kehidupan manusia dan memberikan pedoman hidup yang mulia. Al-Quran juga memiliki informasi kejadian masa lalu dan masa yang akan datang, serta memiliki informasi ilmiah dengan tingkat kebenaran yang qat'i, yaitu pasti kebenarannya. Manusia diperintahkan untuk berusaha memahaminya. Namun demikian, tingkat pemahaman manusia terhadap Al-Quran mungkin akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada orang yang memahami ayat-ayat tertentu secara mendalam, ada yang sedang pemahamannya. Ada juga orang yang salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi ada orang sangat paham tentang ayat tertentu tetapi lemah dalam pemahaman ayat yang lain. Karena itu akan dibilang sombong kalau ada orang yang merasa dirinya sudah paham semua ayat Al-Quran. Demikian juga Al-Quran tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman. Tetapi pemahaman orang terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama yang menyangkut ayat kauniyah, bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuannya yang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, seperti firman-Nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kekuasaan kami di cakrawala dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Apakah tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Al-Fussilat 53. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepada manusia. Maka dalam rangka mempelajari berbagai fenomena alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan manusia untuk menyusun metodologi ilmiah dan membantu menciptakan berbagai peralatan guna melakukan penelitian, pengukuran, dan perhitungan, sehingga manusia dapat mengetahui kebesarannya. Dalam rangka memahami kebesarannya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan manusia untuk melihat objek yang jauh dan yang sangat jauh dengan teleskop, dan memudahkan manusia untuk melihat benda-benda yang kecil dan sangat-sangat kecil dengan mikroskop. Subhanallah, inilah kenyataan yang kita saksikan saat ini. Dengan adanya metodologi penelitian ilmiah serta alat-alat yang canggih, banyak penemuan-penemuan ilmiah baru di abad modern ini yang dapat menjelaskan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, seperti asal alam semesta, peredaran matahari, bumi dan bulan, lapisan udara, gravitasi bumi, siklus hujan, penciptaan manusia, dan lain-lain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memahami ayat kauniyah dengan benar diperlukan dukungan ilmu pengetahuan tertentu yang telah didapat melalui penelitian ilmiah. Kita tentu beriman dengan ayat-ayat kauniyah, tetapi belum tentu semua orang bisa memahaminya. Sebagai contoh, kita tentu percaya dengan pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa salah satu fungsi gunung adalah sebagai pasak
waja'alnal jibala autada. Tetapi untuk memahami bagaimana gunung itu bekerja sebagai pasak, maka kita harus memahami ilmu geologi dan vulkanologi. Demikian juga kita percaya dengan ayat bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, dan seterusnya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Tetapi bagaimana proses perubahan dari unsur tanah, atom, molekul, menjadi sel nutfah, kemudian menjadi alaqah. Hal ini hanya dapat dipahami setelah mempelajari ilmu kandungan dan anatomi manusia. Jadi, dalam hal ini memang ada perbedaan antara percaya dengan memahami. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk merenungi dan memahami ayat-ayat kauniyah dan bukti-bukti kekuasaannya. Perintah ini disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran karena manfaatnya sangat besar bagi hambanya. Contoh ayat-ayat kauniyah antara lain, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perahu yang berlayar di laut, dengan memberi manfaat kepada manusia, air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya telah mati, membiarkan setiap binatang yang melata, serta menggerakkan angin dan awan yang melayang antara langit dan bumi. Benar-benar menjadi bukti kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Penciptaan langit dan bumi, peredaran malam dan siang, sungguh merupakan bukti-bukti kebenaran adanya Allah bagi orang yang mau memikirkan kehidupan akhirat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, atau berbaring, dan mau memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, semua ini Engkau ciptakan dengan tidak sia-sia, maha suci Engkau dari berbuat sia-sia, karena itu selamatkan kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Di ayat yang ketiga, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian menjadi manusia yang berkembang baik di muka bumi. Sebagian dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersamanya. Allah tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ar-Rum ayat 20-21. Informasi ilmiah di dalam Al-Quran ini menjadi tanda-tanda bahwa yang pertama, Al-Quran adalah suatu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, tidak mungkin ada seseorang yang hidup 1400 tahun yang lalu yang mampu memberikan informasi-informasi ilmiah yang tepat, seperti konsep terjadinya langit dan bumi, susunan lapisan langit, struktur gunung sebagai pasak, dan perkembangan embrio, di mana informasi tersebut baru diketahui oleh ilmuwan setelah melakukan penelitian panjang di zaman modern saat ini. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Informasi yang kedua yang ada di dalam Al-Quran, yaitu menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merencanakan dan menciptakan alam semesta beserta aktivitas kehidupan yang ada di dalamnya. Ayat-ayat kauniyah juga memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu secara detail, baik sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Dia maha mengetahui semua peristiwa yang telah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan semua peristiwa yang akan terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya Allah lah yang memiliki kunci-kunci alam gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada biji-bijian yang hidup berada di dalam bumi, dan juga tidak ada sesuatu yang basah dan kering melainkan semuanya telah tercatat dengan jelas dalam kitab di Lauhil Mahfuz.
Quran surat Al-An'am ayat 59. Diharapkan setelah Anda memahami ayat-ayat kauniyah, akan muncul kesadaran jiwa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan bersyukur atas segala anugerahnya, serta tawadhu kepada Yang Maha Agung, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tandingan-tandingan baginya, seperti diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wahai manusia, taatlah kepada Allah, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang ada sebelum kalian, supaya kalian selamat dari siksanya di akhirat. Allah lah yang telah menciptakan bumi yang terhampar dan langit yang terangkat tinggi untuk kalian. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan sebagai makanan bagi kalian. Wahai manusia, karena itu janganlah kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu dalam mengurus makhluknya, padahal kalian mengetahui kesesatan pendapat semacam itu." Quran surat Al-Baqarah 21-22. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.